orang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Sarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Sarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Sarifah tersebut. What? Jadi kalau ada orang selain Habib atau Ahwal menikahi Sarifah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu katanya, dan tidak akan diterima ibadahnya sebelum bisa mengembalikan keperawanan dari Sarifah tersebut. What? Sampai dikatakan kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Walaupun di kamar mandi. Dari hebatnya kota Tarim. Malam Rabu baca Hadra Basaudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 90.000 kali. Yasin gitu. Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan zuriat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Habaib ziarah. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidakkah? Habib Umar Allah Akbar. Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif. Satu nafas 7.000 kali. Itu satu nafas beliau. Bagaimana kalau 1 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Zikirnya beliau satu nafas 7.000 kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum yang lagi bener aja ente. yang lain. Dan dalam waktu 10 hari beliau tidak makan, kehabisan makanan. Nah, periuk pada makanan yang beliau bawa dari Sumatera Selatan itu ditaruh di depan beliau. Baju jubah yang dipakai beliau itu dibuka, dimasukkan dalam periuk, itu ditutup. Beliau baca doa, munajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jubah yang dimasukkan wadah daripada periuk berubah jadi sebuah makanan. Begitu beliau buka, akhirnya dikabulkan hajatnya, jadilah sebuah nasi. Kamu kan tahu dia itu penipu. Jadi nasi. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia itu apa? Masjid Asgaf Solo. Masjid Asgaf Solo pasti yang sering ke Solo tahu. Sampingnya Masjid Riyad. Masjid Asgaf Solo itu yang bangun Al-Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. Yang memakmurkan masjidnya yang bangun kakek kami, Habib Abdul Qadir Asgaf. Abah dari umi saya. Habib Abu Bakar Gresik itu nentukan kiblatnya nggak pakai kompas. Nggak pakai kompas. Iki piye iki pas ora iki. Kadang ada pergantian kiblat. Wah, kiblatnya diupdate. Nggak pakai kompas. Pergeseran bumi itu diganti miring-miring, masjidnya miring terus. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Nunggu Nabi. Percaya, saya karep. Kemudian Nabi SAW ada di situ di mihrab. Bilangi Habib Abu Bakar. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, Inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, au sami'a bi dzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majlis, au nadarana, atau memandang aku, au nadara nadirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa'ana dhaminuhu gadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Ini jamin apa tadi? Di doa,
didoakan annahu yad'ulahu bidukhulil jannah, didoakan wa du'auhu, dan doanya Rasulullah atau doanya orang soleh mustajab. Habib, dengarkan telinganya, jangan berlaporan polisi, kelelawasan. Kayak apa caranya, Beb? Ya kan, pukuli. Ya kan, tangkap, tali, buat dalam karung. Nah, timbai ke sungai. Bujur kada? Nyaringi bujur kada? Nah, kenapa, Beb? Jadi ulun babender nangka itu, orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, nipu orang, mendustai orang, urusan bebinian. Itu manggawiannya dah. Ya kah? Mau pina mancung sedikit, hidung pina bejabis, lalu pada Habib, padahal bungol, bah. Nah, dengarkan telinganya baik-baik. Ada kada di sini? Ada kada? Ada kada? Munyada mangkat tangan. Lah kasih tampul banyak orang. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian. Saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Menteri Agama maksudnya, Yakut. Ketika Yakut ingin menginjakan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Teman-teman, ternyata akhlaknya itu loh. Nenek moyang para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini khususnya, mereka itu garis keturunan atas sampai ke Alwi bin Ubaidillah, ternyata gen mereka adalah gen Yahudi Al-Khazar atau gen Yahudi Ashkenazi. Yahudi ini dulu bagian dari salah satu ras yang ada di Turki, dan mereka hidup nomaden, berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, itu pindah-pindah ya. Sempat tinggal di daerah dekat Rusia. Lalu setelah dihancurkan oleh orang-orang Rusia, mereka kemudian berimigrasi, sebagian ke Eropa, sebagian ke Arab. Nah, salah satu yang disinggahi oleh Yahudi Ashkenazi atau Al-Khazar ini yaitu Yaman. Dan di Yaman sendiri mereka diperlakukan tidak adil karena mereka non-muslim. Kemudian banyak di antara mereka memilih untuk masuk Islam demi menyelamatkan diri dan beranak pinak di Yaman. Sedangkan mereka jarang sekali melakukan pernikahan silang dengan orang Arab asli. Sehingga sangat wajar hasil tes DNA yang sudah keluar dari beberapa sampel yang telah ikut tes dari kalangan Ba'alawi ini, hasilnya yaitu haplogroup G2, yang artinya mereka memang keturunan dari Yahudi Al-Khazar atau Yahudi Ashkenazi. G2. Habib Ba'alawi ini di Yaman sendiri juga bukan pribumi, kemudian di Indonesia juga bukan pribumi. Karena nenek moyang dari Habib Ba'alawi ini adalah kelompok nomaden berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini perlu diketahui supaya tidak salah paham. Karena selama ini kalangan Ba'alawi dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal jauh dan bisa dikatakan mustahil karena mereka adalah Yahudi Khazar, berasal dari Eropa dan Asia Tengah, sedangkan Rasulullah berasal dari Arab. Jadi sangat tidak nyambung. Maaf Doro, ngapunten Doro Habib, nasab jenengan dinyatakan putus karena tidak tercatat, tidak terverifikasi, tidak terreportase dalam buku-buku nasab mulai abad keempat hingga abad ke-9 Doro. Jadi selama 5 abad. 5 abad. Harusnya jawabannya tuh gini loh Doro. Oh tidak, nasab kami tidak terputus. Nasab kami tercatat sejak abad ke-4 sampai sekarang. Di dalam buku ini loh, halaman ini, nama kitabnya ini, pengarangnya ini loh di sini. Harusnya jawabannya gitu Doro. Jangan kemana-mana. Oke, yang kedua, maaf Doro Habib, nasab panjenengan juga dinyatakan putus lagi karena secara genetika DNA panjenengan haplogrupnya adalah G. Kula ulangi, haplogrup panjenengan adalah G. Maka ngapunten Doro, nasab jenengan untuk kedua kali dinyatakan putus. Nah,
Harusnya jawab itu begini loh Ndoro. Oh tidak, nasab kami tidak putus. Kami akan siap melakukan tes DNA. Kami yakin nanti hasil tes DNA kami akan berhaplogrup J1. J. Artinya haplogrup kami sama dengan Rasulullah. Ini akan kami buktikan. Harusnya jawabnya gitu Ndoro. Oke, kalau begitu kita sebagai netizen menunggu jawaban dari Ndoro Habib. Loro wae jawabannya. Tercatat dalam kitab apa? Pengarangnya siapa? Nama kitabnya apa? Halamannya berapa? Kusiji. Nomor 2, kapan akan tes DNA? Hasilnya kapan diumumkan agar netizen tahu dan tidak kepo-kepo. Jadi sederhana loh, Beb. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab, teman-teman. Tapi dari sederet penelitian, kemudian manuskrip, kemudian tes genetika, gitu kalau dari keturunan Rasulullah itu haplogrupnya J. J itu juga masih banyak turunan-turunan sehingga nantinya akan merujuk kepada keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan haplogrup dari Ba'alwi ini teman-teman dari Yaman ini G. Ya, tentu ini berbeda jauh. Tapi ini semua sebenarnya harus dibuktikan, bukan diredam dengan narasi-narasi kebodohan. Ilmiah harus dibalas dengan ilmiah, bukan narasi-narasi. Ya. Jadi ini adalah sebuah harga diri, saya pikir ya teman-teman ya. Harga diri dari Pak Alwi juga. Jangan diam saja, jangan dibalas dengan narasi-narasi. Ya, khurafat, tahayul dan segala macamnya teman-teman. Ini kita semua sudah mulai tercerdaskan gitu. Ya, kita berhusnuzon pada akhirnya Pak Alwi itu akan menunjukkan bukti-buktinya. Ya, seperti kitab-kitabnya yang sezaman kemudian yang terputus selama 5 abad itu ya. Itu ada pada saat terputus itu sudah ada ulama-ulama besar tentunya akan menyinggung juga keturunan atau nenek kakek moyang daripada Pak Alwi ini teman-teman. Ternyata dari 5 abad itu nggak pernah disebutkan juga. Ya, jadi apapun itu teman-teman, kita akan menunggu proses selanjutnya dan tentunya ini semuanya muncul akibat karena banyaknya oknum-oknum Habib yang mohon maaf seperti di video yang tadi teman-teman, terlalu berlebihan begitu ya, terlalu mengunggulkan nasab-nasabnya ya dan segala macamnya. Jadi tentu kita sebagai manusia bukan hanya ikut-ikutan, tetapi harus mencari sebuah kejelasan. Kalau toh mereka ternyata adalah keturunan Rasulullah SAW, wajib kita hormati. Ya sebenarnya tidak hanya keturunan Rasulullah, siapapun itu wajib kita hormati, kita hargai, tidak hanya keturunan Rasulullah. Tapi kalau toh ternyata mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, bahkan lebih kita hormati. Ya, kalau mereka ternyata bukan, tetap kita hormati juga, tetap kita hormati. Kita hanya ingin pembuktian. Mereka semua maksudnya ya ingin pembuktian. Kalau mereka ulama besar, guru-guru ya tetap kita takzim karena mereka guru-guru yang baik juga. Pasti akan mengeluarkan atau mengajarkan kebaikan. Tetap kita hormati, bukan apa-apa, bukan teman-teman. Ya, terima kasih ya. Kita berpikir cerdas, berpikir waras. Ini zaman sudah berubah. Zaman sudah berganti, tentu anak-anak muda juga semakin pintar, semakin cerdas. Tentu pendekatannya juga pendekatan yang berbeda. Jangan pendekatan yang tahayul, dongeng segala macam. Assalamualaikum.